yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan sosialisasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Sehat semua ya Bu ya? Alhamdulillah. Bahagia? Alhamdulillah. Salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Ibu-ibu, hai. Halo. Tetap semangat? Semangat. Sepertinya kurang semangat ya. Coba, tepuk semangat. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini ketika kita akan melaksanakan suatu kegiatan atau sosialisasi workshop seminar baik itu luring daring, kita pertama kali membuat keyakinan kelas luring kita atau kelas daring kita kalau online ya. Nah, yang mana keyakinan kelas itu kita sepakati bersama. Lah, karena ini kita mengingat waktunya untuk mengingat waktu, ini sudah saya tulis poin-poinnya. Kira-kira yang saya tulis ini mungkin ada tambahan atau mungkin kebanyakan, ada yang tidak sesuai. Monggo untuk keyakinan kelas kita pada hari ini, sesi ini. Keyakinan kelas yang pertama, belajar serius, santai dan bahagia. Bagaimana Bu? Setuju? Setuju. Karena keyakinan kelas harus kita benar-benar sepakati. Kemudian semangat dan paham. Bagaimana? Setuju? Saling menghargai dan tepat waktu. Ya, kalau ini nanti 60 menit, kita usahakan 60 menit.
Tinggal setuju atau tidak setuju. Jawabnya dengan setuju atau tidak setuju. Yang pertama, itu pertanyaannya, hukuman dapat mendisiplinkan anak menurut jenengan setuju apa tidak setuju? Bagaimana Bu Retno? Mungkin setuju apa tidak setuju? Jawab saja. Belum, ini kan pertanyaan tematik, belum. Nanti akan ada penjelasannya di dalam. Sebelum kita masuk materi, ada pertanyaan tematik. Kira-kira setuju atau tidak setuju? Setuju banget ya. Hukuman dapat mendisiplinkan. Oke. Mungkin ada yang lain yang tidak setuju, Bu Nani? Setuju atau tidak setuju? Untuk pertanyaan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jadi dengan memberi hukuman anak itu bisa disiplin seperti itu. Setuju? Setuju? Ada yang tidak setuju? Semua setuju? Oke, terima kasih untuk jawaban yang pertama. Sekarang yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira bagaimana? Setuju? Setuju lagi? Berarti yang pertama setuju, yang kedua setuju ya. Yang ketiga, memberi penghargaan sekarang. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi kalau anak itu biar semangat belajarnya, diberi suatu hadiah atau penghargaan atau pujian. Jadi penghargaan itu tidak hanya sebenda ya, tapi juga dengan pujian, ucapan kita. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Kira-kira setuju apa tidak? Setuju. Jadi jawaban untuk pertanyaan pemantik sebelum masuk materi budaya positif semuanya 1, 2, 3 setuju. Nah, kita baru bedah nanti di dalam. Next. Jawabannya tadi dikunci ya Bu. Nah, topik dalam eksplorasi budaya positif hari ini adalah yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, yang kedua teori motivasi, hukuman, penghargaan serta restitusi, terus keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian restitusi ada 2, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Next. Nah, ini yang pertama. Yang pertama kita bahas adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Next. Nah, sebelum ke materi yang pertama, ada kegiatan kepala tangan. Jadi ya, kegiatan kepala tangan perubahan paradigma. Jadi ini ada A dan B. Anda dan teman Anda, misalnya Berapa dan Inani, menyobek kertas secari kertas kecil, yang mana kertas kecil itu ditulisi sesuatu yang menurut Anda sangat berharga. Apa itu? Apa suami boleh? Apa dalam dunia pendidikan yang sangat berharga itu apa menurut Anda? Letakkan di salah satu tangan Anda. Ya, bisa dicoba ya Bu ya. Coba monggo Bapak Bu Hati sama Bu Nur boleh saling gandengan ya. Jadi menuliskan sesuatu yang berharga. Kak Nadine apa kayak yang berharga itu? Kemudian digenggam di salah satu tangan Anda. Kemudian dengan segala daya pokoknya menggenggam sesuatu yang berharga itu. Nah, yang si B teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Jadi suatu berharga itu akan diminta oleh teman Anda. Dia juga dengan berbagai cara. Apakah dengan
Kacau, tidak bisa ini. Tidak ada satupun di dunia yang lebih berharga dari yang saya tunggangi. Rizky Dengan digelitiki juga bisa loh Bu. Dicoba ternyata. Iya. Dengan pasangan juga. Oke, sudah ternyata sebentar dari ternyata walaupun digelitiki, dibujuk, dirayu, dihardi, terus diancam lagi mau apa? Mau dilaporkan ke kepala sekolah, tapi tetap Bu Nani mempertahankan ya. Aku boleh tahu sesuatu yang tidak oh. Sangat mempertahankan anaknya Bu Nani karena sangat sayangnya sehingga tidak ada siapapun yang akan mengambilnya. Next, itu tadi permainan ya. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pertama, stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini adalah pandangan yang dulu ya Bu. Kalau dulu itu kita belajar, kita pendidik, kita sebagai guru piye carane murid-murid kuwi ben manut karo ade, padha karo ade. Tapi kalau sekarang teori kontrol atau pilihan itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi anak itu tidak dibatasi, biarkan bereksplorasi sesuai kebutuhan anak kita itu apa yang berpihak pada murid. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi anak yang berperilaku buruk dia melakukan kesalahan kalau stimulus respon. Kalau teori kontrolnya itu adalah semua perilaku memiliki tujuan. Apakah dia berbuat buruk, baik, pasti mereka punya tujuan dan punya alasan. Orang lain bisa mengontrol saya, orang lain bisa mengontrol saya, tapi ternyata hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat pendidikan gagal. Pendidikan sudah dibujuk-bujuk ya gagal ya. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, menang kalah. Kalau sekarang itu harus menang, menang dan menang. Tidak menang kalah, menang dan terus menang. Next. Nah, dalam disiplin positif ini menurut Dr. William Glasser, teori kontrol itu adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Di situ ada teori motivasi ya. Ternyata motivasi ya, tidak ternyata, memang kita sudah tahu motivasi itu ada motivasi yang dari luar. Motivasi dari luar namanya motivasi ekstrinsik. Juga ada motivasi yang dari dalam, yaitu
dari dalam diri, motivasi dari dalam dirinya, intrinsik itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Untuk menghargai diri sendiri, dia itu menjadi seorang apa, seseorang yang apa. Di situ ada nilai-nilai kebajikan universal yang ada pada profil pelajar Pancasila di situ, Bu. Daripada bertakwa, berakhlak mulia, terus apa lagi? Berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, juga di situ ada tanggung jawab juga. Biar bagaimana saya itu menjadi orang yang bertanggung jawab. Apapun caranya, biar saya itu menjadi orang yang mandiri, orang yang kreatif. Itu adalah motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Tapi kalau hukuman dan penghargaan tadi adalah motivasi dari luar. Kemudian keyakinan kelas yang kita buat dan kita sepakati dengan anak didik kita itu juga termotivasi dari dalam diri anak. Misalnya untuk menjaga kebersihan kelas biasanya anak-anak adalah melakukan lain setelah digunakan. Itu anak-anak ketika membuat kira-kira kelas, bagaimana kelas kita itu bisa rapi, biar bersih. Anak-anak akan menjawab, dibereskan mainannya. Seperti itu kan muncul sendiri dalam dirinya. Tidak dia itu merapikan kelas dan orang dihukum utawa penboten dapat kebaikan. Kemudian di sini ada posisi kontrol. Posisi kontrol seorang guru, orang tua, yaitu adalah penghukum. Yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini adalah 5 posisi kontrol, nanti akan dijelaskan di belakang. Kemudian di situ ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah bertahan hidup, penguasaan, terus kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Terus ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Langkah-langkahnya adalah menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Ini cuplikan saja. Kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia ini harus terpenuhi. Apabila seseorang atau manusia tadi tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, dia akan melakukan sesuatu yang mungkin di luar keyakinan, di luar, pokoknya akan melakukan sesuatu yang itu tadi, perilaku buruk mungkin sampai seperti itu, karena salah satu dari kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Sekarang kalau di sekolahan, di lembaga itu contohnya kebebasan itu, kebutuhan kebebasan. Ada guru yang mengajar muridnya itu di dalam kelas dengan metode ceramah, anak menulis, guru menerangkan di papan tulis. Misalnya ada anak yang berbuat gaduh, ada anak yang tidur mungkin, karena mereka apa? Kebutuhan kebebasannya mereka tidak terpenuhi. Padahal anak-anak kan butuh apa? Bereksplorasi atau kebebasannya. Kadang-kadang diajak di luar, outdoor, mereka akan senang. Jadi kebutuhan kebebasan dan kesenangannya tidak terpenuhi. Nah, segitiga restitusi itu adalah langkah-langkah kita dalam memecahkan suatu permasalahan. Jadi anak ada yang masalah anak yang melanggar keyakinan kelas atau aturan. Bagaimana cara kita menanganinya? Dengan langkah-langkah segitiga restitusi. Sebenarnya kita sudah melaksanakan itu, tapi kita tidak tahu itu namanya segitiga restitusi. Saya juga baru tahu ketika di pendidikan guru negara ini, itu ternyata namanya segitiga restitusi. Oh, ini kan menstabilkan identitas. Kita sudah pernah menjalani itu, cuma namanya itu apa tidak tahu. Validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Next. Sekarang apa makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates and Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai, namun dalam
budaya kita, maka kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Piye caranya ben patuh, ben manut. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan dunia. Itu disiplinnya ben patuh, ben manut itu tadi. Next, kalau sekarang, nah ini nilai-nilai kebajikan universal tadi yang sudah saya jumpai. Nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Di situ ada beriman dan bertakwa. Ya, biar semangat lagi, biar gak ngantuk lagi, kita bernyanyi yuk. Profil pelajar Pancasila. Dengan tepuk tangan mungkin ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi biar hafal. Profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya, pintar semua ternyata. Masih semangat tepuk tangannya. Ternyata profil pelajar Pancasila itu yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ada 6. What next? Yang kedua, sekarang sudah masuk pada materi yang kedua tentang teori motivasi hukum dan penghargaan serta restitusi. Oke, next. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan di depan. Yang namanya motivasi itu ada motivasi eksternal dan internal atau ekstrinsik dan intrinsik tadi. Yang pertama, kalau dibuat pernyataan atau pertanyaan itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman itu, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Pasti dia akan mendapat hukuman kalau dibuat pertanyaan seperti itu. Terus yang kedua, biar mendapat imbalan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Pasti mendapat imbalan. Terus kalau yang dari diri, tujuan disiplin positif ini yang ketiga ini, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Apakah menjadi orang yang bertanggung jawab, apa yang mandiri, atau lain sebagainya? Itulah tujuan disiplin positif yang ketiga itu. Next. Nah, merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi kan kalau kita mengarani merdeka orang diperintah itu kita bebas, kita merdeka. Tapi ternyata seperti itu. Yaitu ya tidak terlepas dari perintah, akan tetapi juga belum. Akan tetapi memerintah diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik, untuk menurut Ki Hajar Dewantara. Tidak terlepas dari perintah, tapi kita juga cakap untuk memerintah diri sendiri untuk merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Next. Nah, ini tadi dibuka lagi jawaban yang otomatis tadi ya. Didukung oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Penghargaan dan hukuman itu sama. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Membujuk seseorang melakukan sesuatu ben oleh hukuman atau ben orang oleh hukuman atau biar dapat imbalan dengan tujuan atau dengan apa tadi? Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi
konsekuensi. Hubungan apa konsekuensi? Nah, ada yang konsekuensi, ada yang hubungan. Ya, jawabannya dikunci. Terserah tadi ada konsekuensi, ada hubungan. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi atau hubungan? Tidak, ini tidak TK saja, SD, SMP, SMA. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolahan. Hubungan apa konsekuensi? Ya, ada yang hubungan, ada yang konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja yang karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oh, ini ada anak kan di situ aturannya harus pakai sepatu warna hitam, tapi dia itu mungkin tidak memakai sepatu hitam karena mungkin basah atau bagaimana, sepatunya putih. Terus itu dia disuruh tidak mengenakan sepatu, melepas sepatunya itu. Maksudnya melepas sepatunya seharian tidak memakai sepatu karena dia tidak mengenakan sepatu hitam. Hubungan apa konsekuensi? Seperti itu. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Dia PJOK olahraga ya. Terus dia terlambat 10 menit sama guru PJOK-nya disuruh lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Karena temannya sudah berlari ya. Dia ikut lari tadi. Konsekuensi. Oke, kita lihat jawabannya. Next. Apakah sama dengan yang dijawab tadi? Yang pertama adalah hubungan. Yang kedua hubungan juga. Yang ketiga musang tadi juga hubungan. Menggantikan kertas konsekuensi. Tumpahan air juga konsekuensi. Terus murid disuruh tidak menggunakan sepatu tadi adalah hubungan, dan yang terakhir konsekuensi. Betul? 100? Betul semua. Ya, guru-guru hebat. Next. Nah, ini tadi adalah hubungan dan konsekuensi. Perbedaannya, kalau hubungan itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, dengan dihukum itu akan sesuatu yang menyakitkan pada dirinya pasti akan terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik juga sakit hati. Itu jangka panjang juga jangka pendek. Oh, biasanya jangka lama. Sampai ada mungkin yang dulu masih ingat dihukum sama bu gurunya, pak gurunya, pernah Bu? Nah itu kalau biasanya kalau dihukum masih di dalam hatinya itu sakit, nelas sama hati. Saya pernah Bu dihukum pada kelas 2 MP dulu ya, Madrasah Sanawiyah, tidak lupa mengerjakan PR itu ya, karena kesalahan saya sendiri. Akhirnya saya disuruh di depan kelas dengan berdiri mengerjakan PR-nya di depan. Itu adalah hukuman bagi saya dulu karena saya tidak lupa mengerjakan PR. Apakah konsekuensi itu? Karena saya tidak itu konsekuensi ya. Ya, kalau hukuman saya paling sudah disuruh berdiri dengan satu kaki atau push up seperti itu. Kemudian hukuman itu adalah paksaan. Kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Ya, sampai hanya itu. Next. Perbedaan hubungan dan konsekuensi.
Gimana caranya dia itu menjadi lebih baik lagi, apa mencari solusi ya, solusi atas permasalahannya itu adalah restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain apabila kesalahan mereka itu dengan orang lain. Misal kalau di TK kan banyak ya yang bermakan teman, itu kan sudah biasa, bermainan seperti itu. Next, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu selalu menyakitkan, konsekuensi harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Terus kalau hukuman, korban mendapatkan keadilan, kalau konsekuensi korban bisa diabaikan. Kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Itu adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Itu kalau hukuman itu negatif, semuanya negatif. Kalau konsekuensi netral, kalau restitusi positif. Next. Ciri-ciri restitusi ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Kalau hubungannya paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kalau di restitusi juga adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tergantung kesalahannya. Kalau kesalahannya tidak tanggung jawab, ya kita kembalikan agar bagaimana anak itu menjadi tanggung jawab. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Next. Yang ketiga, keyakinan kelas. Oke. Next. Nah ini kenapa kok tidak peraturan? Kenapa keyakinan? Kenapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan? Dengan pertanyaan yang lain itu seperti itu. Kenapa peraturannya kok memakai helm? Biar apa tuh? Biar aman dari kecelakaan. Iya, seperti itu. Jadi kita kenapa tidak? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk mendukung motivasi intrinsik? Itu semua dilakukan karena untuk mendukung motivasi intrinsik yang ada dalam diri. Kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang kadang mereka bisa melanggarnya dengan sempurna. Nah, keyakinan yang kita buat, yang kita sepakati, pasti mereka akan bagaimanapun dia akan bertanggung jawab dengan keyakinan yang disepakati. Next. Di budaya positif itu ada lingkungan yang positif, ada keyakinan kelas, peraturan kelas, dan kelas pasti ada peraturan, ada keyakinan, kemudian ada lingkungan-lingkungan yang mendukung untuk positif, budaya positif. Next. Belum muncul. Langsung mati. Next saja. Ya, menunggu loading kita ya. Allah, mungkin sholawatan apa ini? Sambung saja ya, mudah-mudahan rojak nggih. Ya, bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban
kebutuhan bertahan hidupnya tidak terpenuhi. Juga kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kita sebagai manusia memiliki itu. Kebutuhan penguasaan, kesenangan, bentuk refreshing, kesenangan. Apabila refreshing atau kesenangan tidak terpenuhi, juga akan melakukan sesuatu yang mungkin kurang baik. Terus kebebasan. Harus semua kebutuhan ini harus terpenuhi. Next, tinggal sedikit. 5 posisi kontrol yang kelima. Next, posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik, baik itu guru ataupun orang tua. Yang pertama ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, arti bocah salah langsung dihukum, itu penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa, orang yang melakukan tadi merasa bersalah. Kalau itu biasanya memelas, itu posisinya di situ memelas, dan yang melakukan kesalahan itu ngerosok memelas kalau itu. Kemudian sebagai teman, kita itu sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Itu adalah 5 posisi kontrol ketika kita menghadapi suatu permasalahan anak-anak yang melanggar peraturan atau melanggar keyakinan kelas. Nah, kalau penghukum biasanya guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, berbagai seperti itu adalah posisi guru sebagai penghukum. Kemudian berkata, kamu itu tidak melakukannya, awas ya, rasakan push up 15 kali. Itu adalah posisi penghukum. Kemudian ya, kemudian kalau membuat merasa bersalah, gurunya berceramah, ngomong, tapi ngomongnya tidak ikhlas, mengatakan seharusnya kamu seharusnya tidak seperti itu. Ibu lelah sekali mengatakannya, masa setiap hari seperti ini, ibu nanti akan mendapat sanksi dari kepala sekolah. Apakah kamu tidak kasihan dengan ibu? Jadi merasa bersalah bagi orang yang tadi melakukan kesalahan. Terus teman itu biasanya guru atau orang tua itu, kalau teman dia akan membantu menyelesaikan masalahnya. Terus sebagai pemantau, kalau pemantau itu mengingatkan, kamu melanggar peraturan apa? Peraturan itu seharusnya apa yang dilanggar, itu pemantau. Manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, terus apa yang kita yakini, apa yang sudah kita sepakati, seperti itu adalah posisi manajer, menguatkan pribadi mereka. Jadi 5 posisi kontrol ini ya Bu, apa yang sudah pernah kita lakukan untuk anak yang bermasalah atau melanggar kesalahan. Biasanya apa? Penghukum pernah menghukum
juga bisa tidak berurutan. Mungkin kita hanya validasi kebutuhan dan keyakinan tanpa menstabilkan identitas. Next, itu bisa. Nah ini yang menstabilkan identitas itu membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah tadi menjadi positif terhadap dirinya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, biasanya guru berkata seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna, itu adalah menstabilkan identitas dia biar orang anak-anak yang bersalah tadi tidak down, menjadi positif terhadap dirinya. Terus next, terus validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan itu adalah membantu murid mengenali basic need, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic atau kebutuhan dasarnya. Biasanya guru atau orang tua berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, kenapa kamu melakukan hal tersebut. Itu adalah validasi kebutuhan di langkah yang kedua dari institusi. Next, dan yang terakhir adalah penanyaman keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Itu adalah menanyakan keyakinan. Biasanya apa nilai yang kita percaya di kelas? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas apa yang ideal itu? Seperti apa kelasnya? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Ingin anak menjadi anak yang bertanggung jawab mungkin atau apa? Mungkin sudah selesai. Ini interview ketika melakukan sertifikat institusi 30 detik. Ini adalah tanya jawab dengan anak. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik lagi? Anak menjawab apa? Gitu. Apakah saat ini kamu sudah menjadi orang yang sudah kamu inginkan? Gitu. Bagaimana caranya agar kamu menjadi orang yang kamu inginkan? Itu interview dengan anak sebagai pemantau dan manajer posisi kontrolnya. Next. Relaksasi. Nah, refleksi ya Bu. Ini kan kita sudah tadi sudah mungkin 1 jam lebih ya. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan ketika saya melakukan kegiatan ini? Mungkin tadi ya, dari awal ada korban yang otomatis menghukum atau memberikan penghargaan itu bisa mendisiplinkan anak. Setelah mengikuti ini ternyata menghukum, memberikan penghargaan itu adalah tidak efektif dan lebih buruk efektif, maka dampak buruknya lebih banyak daripada dampak yang baik positifnya. Terus perasaannya bagaimana Bu setelah mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan positif disiplin? Apakah sudah ada yang di apa? Sudah ada yang apa dari dirinya? Ketika saya menyampaikan dari awal tadi, sudah ada 1, 2 mungkin yang sudah masuk. Tadi kan 5 posisi apa? 5 posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, terus juga motivasi ekstrinsik dan intrinsik itu tadi. Next. Terima kasih atas waktunya. Dan itu tadi adalah pemaparan saya tentang budaya positif yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Saya sendiri juga masih belajar, sama-sama belajar. Mohon doanya semoga dapat menjalankan pendidikan ini sampai selesai. Terima kasih guru semua, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan saya sendiri dari awal hingga akhir dalam pemaparan, dalam menjelaskan materi kurang berkenan, ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita hari ini akan membuat keyakinan, kelas, atau
menjaga